Sistem pengelolaan air minum atau SPAM Bangu di Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Selasa 5 Agustus 2025 diresmikan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Peresmian ini dilakukan setelah air minum yang diolah di SPAM tersebut dinyatakan sudah layak konsumsi dan adanya beberapa kesepakatan antara Perum Jasa Tirta I dengan Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Ada ketupat lauknya kerang. Selamat datang di acara hebat dari PJT 1 Perumda Tugu Tirta bersama Pemkot Malang. Mohon izin satu pantun lagi dengan jawaban boys. Ada perangko, ada ketan. Inilah SPAM Bangu, kebanggaan masyarakat Kota Malang. Karena tentunya kita harus menjadi sebuah komitmen dan juga kebanggaan yang luar biasa. Nanti akan banyak sekali yang mendapatkan asas kemanfaatan dalam SPAM Bangu yang di-launching tepat di hari ini, 5 Agustus 2024. Dan tentu saja untuk kelancaran acara di hari ini akan diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Kepala Kemenak Kota Malang. Kepada Bapak Ahmad Samton SHI MAG, disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh rasa syukur ini kami berkumpul dalam peresmian SPAM Bangu Kota Malang tahap 1. Bahkan setiap langkah dan proses dari perencanaan hingga pembangunan sistem ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha memberi kebaikan, jadikanlah sistem penyediaan air minum ini sebagai sumber keberkahan yang tak hanya mengalir rumah-rumah tetapi juga menghidupkan semangat dan harapan bagi warga Kota Malang. Limpahkanlah manfaat bagi sebanyak mungkin orang dan jadikan air ini sebagai jalan kemaslahatan bagi generasi hari ini dan yang akan datang. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah la tusallit alaina bi dhunubina ma la yarhamuna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Tentunya akan selalu ada kerja keras dan komitmen hebat yang dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta I untuk memberikan ketersediaan dan kualitas air bersih. Acara peresmian SPAM Bangu yang dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, mantan Wali Kota Malang Sutiaji, pejabat di Perum Jasa Tirta I, Kepala OPD dan pejabat di Perumda Tugu Tirta, diawali dengan sambutan Dirut Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat. Dalam sambutannya mengatakan bahwa SPAM Bangu yang memanfaatkan air Kali Bangu menjadi bagian untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan air dari luar daerah, sehingga perlu dimanfaatkan potensi air permukaan dari sungai-sungai di wilayah Kota Malang. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I juga mengucapkan terima kasih kepada Perumda Tugu Tirta yang telah terjalin kesepakatan sehingga SPAM Bangu dapat diresmikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan pada kita. Pagi ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam marilah kita selalu
sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Wali, kita melihat tantangan tidak hanya di Kota Malang. Kalau kita lihat di Kota Malang sendiri, semuanya sudah merasakan bagaimana kondisi infrastruktur khususnya terkait dengan air minum. Ada isu-isu terkait dengan kemandirian air baku, air minum. Kita juga ada isu terkait dengan degradasi di daerah tangkapan air yang ada di hulu, termasuk kondisi kualitas air. Kemarin hujan yang hanya beberapa jam Pak Wali kami laporkan sampah yang di depan intake itu volumenya juga lumayan, sehingga teman-teman kemarin sempat harus membersihkan. Nah, ini merupakan tantangan bersama yang tidak hanya dihadapi di Kota Malang tapi juga di seluruh Indonesia. Saya yakin Bapak Wali tidak salah memilih beliau sebagai dirut, karena prinsipnya ini sudah seperti pedagang sejati Bapak. Jadi tidak mau PDAM ini rugi, sehingga kami harus all out. Kita bernego sampai terakhir tanggal 1 Agustus kita sepakat tanda tangan amandemen dan berita acara komersial operation date. Nah, ini patut disyukuri. Saya kira Provinsi juga punya peran sebagai pansel saat menyeleksi beliau. Ya, kita sangat bersyukur proses ini bisa kita lalui bersama. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak Wali Kota Malang, Ibu Ketua DPRD, dan seluruh jajaran di Pemkot dan DPRD, dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami laporkan Pak Wali, kemarin tim dari Kedeputian Infrastruktur Dasar dari Keasdepan Prasarana Sumber Daya Air dan Pangan sudah berkunjung ke kantor beliau Pak di PDAM. Kami mendampingi terkait dengan monitoring dari capaian RPJMN 2025-2039 dan juga program-program ke depan yang akan dilaksanakan di Kota Malang. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih pada Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri. Support yang kami peroleh sangat signifikan, sangat mendukung sekali dari Bapak Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Beliau selaku PJ Wali Kota, Pak Iwan Kurniawan, juga sangat mensupport. Teman-teman dari Kejaksaan yang mendampingi proses ini mulai awal kami melelang pekerjaan ini sampai hari ini, terus memberikan pendampingan kepada kami, kepada Dewas PJT 1 yang kami setiap rapat gabungan Pak Wali selalu diingatkan ini harus segera dirampungkan, dioperasionalkan, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi. Kami ucapkan juga terima kasih pada Pak Sutiaji, Pak Bisri, Pak Vitoyo, Pak Raymond, dan semua tim yang telah menyumbangkan pemikiran semua yang diberikan demi kesuksesan dari Spambango Kota Malang. Luar biasanya beliau. Legowo saja. Legowonya luar biasa. Akhirnya, Sementara Direktur Umum Perumda Tugu Tirta Kota Malang Priyo Sudibyo dalam sambutannya menambahkan, Spam Pandanwangi akan mampu mengaliri 20.000 pelanggan. Adanya suplai air bersih dari Spam tersebut, Perumda Tugu Tirta juga telah melakukan program diskon sambungan baru bagi warga Kota Malang. Dirut Perumda Tugu Tirta juga mengaku bahwa kualitas air Spam Pandanwangi sudah sesuai yang diharapkan dan siap minum. PKS ini dievaluasi total atau diamandemen terkait kualitas air. KPK menyarankan tetap harus dilaksanakan PKS yang lain. Tapi itulah kebesaran hati Pak Dirut Jasa Tirta mau mengamandemen. Ini luar biasa. Saya nggak tahu kalau Pak Dirut Jasa Tirta tidak mau amandemen. Mungkin Tugu Tirta usianya cuma 4 tahun Pak. Karena apa? Satu,
take or pay-nya memberatkan kita. Yang kedua, harus ada kenaikan 15% per 4 tahun. Apa nanti tidak demo itu Pak Bu Ketua sama Pak Wakil Ketua? Karena masyarakat Kota Malang tidak mungkin. Karena kita naik terakhir tahun 2017 itu pun cuma 8%. Jadi bagaimana kalau harus naik 15% setiap 4 tahun? Akhirnya ini kita review PKS-nya dan alhamdulillah PJT 1 sesuai dengan KPK. Ketika PKS bisa diubah dan disepakati kedua pihak, maka ini bisa dijalankan. Sampai detik ini kami sudah sampaikan ke Pak Dirut Jasa Tirta dan tim bahwa amandemen ini akan terus kita evaluasi. Maka kita sampaikan ada beberapa SOP yang harus kita taati. Ini semuanya untuk masyarakat Kota Malang agar bisa menerima kualitas air yang kita hasilkan dari PTB. Matur nuwun sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Kemenang Kota Malang, Samton, Gunur. Saya hormati Kajari Kota Malang yang mewakili. Ada panas di sini, ada kepanasan di sini. Olahraga. Sinar matahari pagi kan sehat, perlu vitamin. Saya hormati Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1 Bapak Dr. Insinyur Haji Fahmi Hidayat STMT. Ini matur nuwun, ini sudah dengan besaran hatinya tadi curhati oleh Pak Dirut Perum Jasa Tirta. Usai sambutan, kemudian Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1 memberikan cenderamata kepada Wali Kota Malang, mantan Wali Kota Malang, dan Direktur Umum Perumda Tugu Tirta. Kota Malang, sepertinya oleh Pak Sekda ya, Pak Sekda staf ahli, tulisannya Pak Sekda loh tahu ini. Iya, ini saja. Jadi Pak Sekda hari ini mengundang semua ini sepertinya ya, Pak Sekda, seluruh staf ahli, seluruh kepala OPD, seluruh camat, lurah sekecamatan Sukun. Oh, bibit Masya Allah. Karena ingatnya Sukun saya Pak. Ingat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan peresmian sistem penyediaan air minum SPAM Bangun Kota Malang tahap 1 200 LPS dalam keadaan satu walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, tentu mengawali sambutan ini karena tadi Pak Dirut PJT 1 juga sudah menyampaikan panjang lebar, Pak Dirut Perumda Tugu Tirta juga sudah panjang lebar. Saya hanya menggarisbawahi bahwa saya ucapkan selamat dengan diresmikannya dan apresiasi terkait dengan sistem penyediaan air minum SPAM Bangu Kota Malang tahap 1 sekitar 200 LPS. Tentu saya menyambut baik karena ini merupakan satu kegiatan yang kita tunggu-tunggu. Prosesnya agak sedikit lama, tadi sudah disampaikan oleh dua dirut tersebut bahwa saya memang mengendaki terkait dengan kemandirian air bersih ini dalam suatu kegiatan yang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama, benar-benar sesuai dengan proses yang kita lakukan, sesuai dengan ketentuan, dan hasilnya pun karena ini adalah masyarakat Kota Malang, tentu juga hasil harus dinikmati oleh masyarakat Kota Malang dengan proses yang benar dan tepat dan sesuai dengan harapan dari masyarakat Kota Malang. Mandirian ini mau tidak mau kita lakukan, mandirian air bersih. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan dalam pelaksanaan berikutnya ada langkah-langkah yang kita sepakati bersama, kita integrasikan, kita lakukan kesepakatan, kita koordinasi agar ada kolaborasi yang baik, agar masyarakat Kota Malang dapat menikmati terkait dengan kemandirian air bersih yang harus kita lakukan bersama.
Kita tidak banyak apa yang saya sampaikan, karena tadi sudah disampaikan juga oleh dua dirut tadi sudah menyampaikan terkait dengan proses. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Perum Jasa Tirta dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Spam Bango ini. Semoga fasilitas ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitas hidup kita semua. Dan tentu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap meridhoi apa yang sudah kita lakukan bersama ini, dan tentunya untuk masyarakat Tanjung, yaitu untuk masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan pantun. Air mengalir jernih ke muara, menjegarkan bumi sejuk terasa. Spam Bango hadir untuk semua, agar air bersih tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama diberikan kepada Wali Kota Malang, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Perum Jasa Tirta 1. Usai sambutan, kemudian Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1 memberikan cenderamata kepada Wali Kota Malang, mantan Wali Kota Malang, dan Direktur Umum Perumda Tugu Tirta. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada Wali Kota Malang periode 2018-2023 yang juga turut mengikuti proses dan juga tahapan pembangunan dari Spam Bango yang hari ini akan segera kita resmikan bersama. Selanjutnya, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dan juga tentunya diserahkan kepada Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta, Kota Malang. Kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah. Kami persilakan untuk bisa mendokumentasikan kebersamaan dan bentuk sinergitas hebat ini. Dengan koreo yang berbeda mungkin. Seluruh tamu undangan, kami persilakan kepada Ketua DPRD Kota Malang. Usai penyerahan cenderamata, kemudian dilanjutkan dengan peresmian Spam Bango, di mana peresmian Spam Bango ditandai dengan pemotongan pita, penekanan tombol, penandatanganan prasasti, penyalaan air, dan peninjauan ke lokasi Spam. Wali Kota Malang memegang gunting dan di sebelah kanan akan didampingi oleh Dirut PJT 1 dan juga Dirut dari Perumda Air Minum Tugu Tirta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini merupakan tahap pertama dalam peresmian Spam Bango Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Pemotongan pita telah berhasil kita selesaikan dan kami persilakan untuk menuju tahapan kedua, menuju tombol sirine. Tentu saja juga bersama dengan seluruh tamu undangan yang hadir untuk bisa bersama-sama memegang sirine. Kami silakan. Baik, akan kita hitung bersama-sama. Inilah peresmian sistem penyediaan air minum Bango Kota Malang. 3, 2, 1. Berkapasitas 200 LPS yang telah secara bertahap dilakukan dan kita saksikan bersama. Inilah prosesi penandatanganan prasasti peresmian Spam Bango Kota Malang. Kita berikan tepuk tangan yang hangat. Baik. Untuk membuka anggaran 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah untuk membuka anggaran. Tetap berada
berada di tempat dan kita akan dihibur dengan musik yang luar biasa kali ini dalam peresmian Spam. Setelah diresmikannya Spam tahap 1 dengan kapasitas 200 LPS, rencananya di tahun 2027 akan kembali ditambah satu Spam dengan kapasitas 100 LPS. Dan targetnya di tahun 2029 terdapat 3 tahap Spam yang dibangun dengan total 500 LPS. Memakai pengaduk, kita memanfaatkan sisa tekan dari pompa untuk mengaduk di dalam pipa. Sehingga itu adalah yang membuat efisiensi energi di sini. Hari ini tanggal 5 Masya Allah, 5 Agustus 2025, Spam Bango 200 LPS sudah tahap 1 resmi. Saya katakan mulai operasionalnya. Dan tadi disampaikan juga dalam sambutan baik dari Dirut Jasa PCT 1 dengan Dirut Tugu Tirta bahwa prosesnya agak panjang karena ada beberapa hal terkait dengan PKS yang kita amandemen, dan akhirnya hari ini kita sudah pastikan masyarakat Kota Malang mendapatkan air yang sesuai dengan harapan, karena kita tetap menjaga kualitas air ini, dan alhamdulillah PCT juga berkenan terkait dengan amandemen ini, dan dari Perumda Tugu Tirta juga sudah siap untuk menyalurkan dan mendistribusikan air bersih ini. Ini adalah salah satu program pemerintah terkait dengan kemandirian air. Dan kemandirian air ini sudah kita lakukan dengan pembangunan Spam, ya Spam Bango yang hari ini sudah diresmikan. Yang jelas, dengan adanya amandemen yang tanggal 1 Agustus 2025 kemarin, alhamdulillah tanggal 5 Agustus ini kita sudah secara resmi memanfaatkan Spam Bango ini sebagai salah satu sumber untuk bisa dinikmati masyarakat Kota Malang. Ini kan 200 LPS, jadi 200 LPS itu bisa dipergunakan untuk 20.000 SR baru sampai rumah. Makanya dengan kecil ini di Cikarang per tanggal 4 Agustus di Tugu Tirta ada program promo pemasangan baru 50%, 1.000, bahkan nanti bisa lebih. Dan nanti ketika ulang tahun Tugu Tirta di Desember, kami juga akan mengadakan acara yang sama. Ini untuk mengejar ke samping target sambungan rumah baru, kita akan genjot semaksimal mungkin. Jadi bisa memenuhi sekitar 20.000 pelanggan baru yang nanti akan dialiri oleh WTP. Ketika 1 tahun proses ini berjalan, 1 tahun pula kita evaluasi bareng-bareng dengan PJT 1. Saya tidak mau uji cobanya, kemarin kan uji coba 1, 2 hari, 3 hari. Saya langsung gejot uji coba ini 2 bulan. Dan 3 minggu terakhir, itu kualitas airnya sudah sesuai apa yang diharapkan oleh Tugu Tirta. Bahkan sudah lebih baik daripada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Air siap minum ini, Pak? Air siap minum, sekali lagi di sini ada air siap minum. pH-nya berapa? Dalam? pH-nya? pH-nya 7. Terus sisa klornya 0,2 sampai 1. Ada di Permenkes 3. Setelah 200 LPS, tahap 2 ada berapa LPS? Tahun 2027 akan tambah lagi 100 LPS. Tahun 2029 akan tambah lagi 200 LPS. Jadi total ini 500 LPS sesuai dengan PKS. 200, sekarang 200. Sekarang 200, 2 tahun lagi 100, 2 tahun lagi 200. Jadi total 500. Itu untuk berarti skala 50.000. Ya, kurang lebih 50.000. Ya. Pak Dirut, terkait dengan pembayaran tadi sempat disinggung, itu pembayaran seperti apa yang menjadi sedikit pemikiran pembayaran tarif. Oh, tarif. Jadi tarif ini kita sesuaikan dengan kemampuan. PKS yang pertama kali ditandatangani tahun 2023 itu perbedaannya jauh. Jadi masih lebih murah dari pihak lain. Tapi perkembangan zaman sekarang ada kenaikan listrik, ada kenaikan SDM dan sebagainya, sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang berapa? Tarifnya? 1.600. 1.600. Kubiknya per liter LPS per kubik.
Jadi kenapa PKS ini molor dan lain sebagainya, kenapa ini sampai amandemen sebegitu panjangnya? Karena ketika PKS lama itu kami jalankan, PDAM atau kita tidak mampu. Makanya saya sampaikan tadi di sambutan saya, ini kebesaran dan legonya hatinya PJT 1 mau menandatangani amandemen ini. Ketika PJT itu haknya PJT 1. Ketika PJT 1 tidak mau tanda tangan amandemen, habis PDAM aja cuma usianya 4 tahun. Seperti saya sampaikan. Ada kenaikan 15% nggak? Tidak ada. Oh, yang PKS lama? Iya. Sekarang udah nggak ada. Nanti kita review setiap 2 tahun, kita review 2 tahun, kita review lagi. Ketika PJT melihat kemampuan dari pemerintah, mampu membayar apa enggak. Karena kita tidak mungkin menaikkan tarif sebegitu besar. Terakhir di tahun 2017 itu naiknya cuma 8%. Tidak mampu masyarakat Kota Malang. Makanya saya mengusulkan perda tadi, yaitu perda pembatasan penggunaan tanah, agar semua masyarakat Malang, khususnya hotel-hotel dan rumah-rumah besar, restoran menggunakan RPTM. Itu untuk meningkatkan, untuk menutupi bengkak bunda. Itu sampai berapa persen nanti kalau toh ada Itu terkait misal perkeruan di sana 3 NTU maksimal, dan di sini ini sudah diupayakan 1,5. Ada SOP yang mengatur kita harus menghasilkan air dengan keruan 1,5. Nah, kemudian masa perpanjangan waktunya ini juga direview kembali, karena perjanjian sebelumnya 20 tahun, karena tidak ada kenaikan tarif yang tadi 1.600 per meter kubik, ini masa konsesinya diperpanjang 27 tahun ya, 27 tahun, sehingga kemampuan PDAM ini kita perhatikan, jangan sampai mengalami kerugian atau kesulitan. Kemudian yang tidak kalah penting juga sistem take or pay, kita kasih diskon di situ. Jadi yang 100% sebelumnya yang diproduksi ini harus diserap semua, saya bertahap kita kasih diskon 90% ya tahun pertama ya. Nah ini komitmen kita bersama, sehingga sistem ini kalau sudah handal ya benar-benar berkelanjutan, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini. Nanti kita evaluasi setiap 2 tahun, karena ada perkembangan tambahan, misal tambah 100, tambah 200, ya ini di sistem Bangu, nanti kita juga bisa mengembangkan di sistem metro, karena ada kebutuhan layanan yang harus dipenuhi di wilayah barat ya, barat selatan, ini semua nanti harus bisa dipenuhi dari sistem penyediaan air minum yang menggunakan air permukaan. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin air permukaan dulu, karena kalau air tanah ini kita eksploitasi tentunya akan dampak di masa depan ya. Kita lihat di kota-kota besar mengalami land subsidence dan lain sebagainya. Nah ini Kota Malang harus kita jaga dengan tadi keberlanjutan dari sistem penyediaan air bakunya, menggunakan air baku dari air permukaan, air sungai kita olah ya, dengan kerjasama. Ini sudah sampaikan bahwa teknologi ini termasuk yang terbaru ya, bagaimana lumpurnya, termasuk sistem yang kedua yang diterapkan di Indonesia. Satu yang pertama di Jakarta. Nah, ini yang kemudian yang sekarang di Malang. Simon Alfredo melaporkan.